was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood, the blood. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood, the blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini. Tanpa terasa kita sampai di penghujung dari tahun 2023. Bapak Ibu, hari ini tanggal 31 Desember 2023. Doa saya dan Ibu Sarah, seluruh rangkaian tema kita, tema khotbah yang Bapak Ibu dengar selama tahun ini, tahun 2023 bisa menjadi berkat, memberikan pengetahuan baru, tapi menguatkan juga Bapak Ibu di tengah tiap-tiap pergumulan Bapak Ibu. Hari ini, sekali lagi, mengakhiri tahun 2023, mempersiapkan hati dan diri kita masuk tahun yang baru. Tahun 2024, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Waktu Tuhan. Dan saya mencoba untuk memberikan satu subtema Bapak Ibu. Pakailah waktu yang diberikan Tuhan dengan bijak. Karena yang terpenting bagi Tuhan bukan awal, tapi bagaimana akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi duduk diam di sekitar firman-Mu untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan melindungi, menjaga, memberkati, memelihara kami sampai hari ini mengakhiri tahun 2023. Tuhan, banyak kesuksesan, keberhasilan, tapi tentunya juga banyak kegagalan. Dan hamba berdoa kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba ingin hamba share, sampaikan. Menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu juga dalam mengevaluasi hidup mereka, pelayanan mereka di tahun ini, tahun 2023. Tapi sekaligus bisa mempersiapkan mereka untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini ada dua, dengan tema waktu Tuhan tadi, ada dua bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan atau ingin saya share kepada Bapak Ibu. Yang pertama dari Mazmur 90 ayat 12-17, saya bacakan buat kita semua. Dan yang kedua dari 1 Korintus 10 ayat 1-13, tapi saya hanya ingin dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13, saya mau ingin membaca ayat 5 dan 6. Nanti Bapak Ibu lihat ayat-ayat selanjutnya, atau kita belajar sama-sama ayat-ayat selanjutnya waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita lihat. Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu. Mazmur 90 ayat 12-17. Pemazmur katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan, Allah kami, atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mari sama-sama kita lihat 1 Korintus pasal 10, Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 10, saya hanya baca ayat 5-6, tapi kita akan lihat sama-sama ayat 1-13 nanti ya. 1 Korintus 10. Bapak Ibu perhatikan ayat 5. Paulus katakan apa? Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu, pertanyaan, apa yang kita atau Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu atau kita semua mendengar nama-nama seperti ini? Jimmy Swaggart, Jim Bakker, Ted Haggard, Brian Houston, Hillsong, Bill Hybels. Kebanyakan, maaf kalau saya salah sebut nama tadi, tapi Bill Hybels, kebanyakan orang berpikir, bagaimana mungkin orang-orang yang berkarisma besar dan berpengaruh luas seperti nama-nama tadi, seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi, dapat terlibat dalam melakukan hal-hal buruk seperti yang kita dengar atau kita baca, Bapak Ibu. Mengapa mereka menyerahkan banyak hal berharga dalam hidup mereka, pelayanan mereka, demi sesuatu yang benar-benar tidak berharga? Tentunya Bapak Ibu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, rasa respek kita kepada mereka, kepada tokoh-tokoh besar tadi. Tapi, apa sesungguhnya yang membuat mereka berkompromi dengan mimpi-mimpi seperti tadi Bapak Ibu? Atau seperti yang Bapak Ibu tahu atau dengar tentang mereka, seperti yang kita baca. Ini semua pertanyaan yang selalu muncul ketika kita melihat atau mendengar tokoh-tokoh besar, khususnya tokoh-tokoh besar Kristen, yang adalah pemimpin-pemimpin gereja tadi menjalani hidup yang memalukan, boleh saya katakan. Tentunya dalam awal karir spiritual mereka, mereka juga memulainya dengan rangka menjawab dan mentaati panggilan Tuhan. Bagi mereka, Bapak Ibu, kita tahu itu. Masing-masing mereka juga mengalami banyak keberhasilan secara rohani dalam hidup mereka. Bahkan tidak sedikit mengalami keberhasilan secara finansial pada masa-masa awal hidup dan pelayanan mereka.
Tapi kenyataannya Bapak Ibu, akhir kisah hidup mereka, mereka gagal. Hancur, hidup mereka hancur, pelayanan mereka hancur, nama mereka hancur. Nah, saya pernah membaca mengingat mantan pemain New York Yankees, Bapak Ibu, bernama Yogi Berra, pernah berkata satu kalimat yang menarik. Dalam bahasa Inggris dikatakan, "It ain't over till it's over." Dalam bahasa Indonesia disebut, ini belum berakhir sampai nanti semuanya berakhir. Bapak Ibu, Yogi Berra bukan seorang teolog, tapi tanpa sadar, kalimatnya mengungkapkan salah satu prinsip terbesar dalam kehidupan kekristenan. Tidak penting untuk memimpin dan berhasil di awal langkah kita, tapi yang penting adalah bagaimana menyelesaikan langkah tersebut. Kemenangan adalah jika kita bisa memenangkan garis finish, bukan memenangkan langkah awal. Selain itu, kehidupan Kristen bukanlah, ingat Bapak Ibu, selain itu kehidupan Kristen bukanlah pertandingan lari 100 meter. Tapi merupakan pertandingan lari maraton yang menurut saya membutuhkan daya tahan dan komitmen seumur hidup untuk bisa terus berjalan dan menyelesaikan pertandingan hidup dengan kuat. Kalimat ini juga mengingatkan kita semua bahwa kadang-kadang kita bisa jatuh dan berada di belakang barisan dalam pertandingan iman Kristen kita. Tapi itu bukan berarti akhir segalanya, Bapak Ibu, karena kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengakhirinya dengan baik. Masih ada waktu. Masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Nah, ingat bicara soal waktu, waktu itu terus berputar dan berganti, Bapak Ibu, sehingga kita perlu mempersiapkan strategi untuk menggunakan waktu dengan baik, sehingga waktu itu tidak berlalu tanpa makna, tanpa arti. Pemazmur pun mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya setiap orang yang masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan senantiasa mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan bijak. Sebab jika suatu saat nanti kesempatan menikmati hidup itu harus berakhir, maka berakhir pula lah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang seharusnya dilakukan ketika Bapak Ibu dan saya masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Bukankah seperti itu, Bapak Ibu? Ingat, setiap kita, semua manusia memiliki waktu yang sama untuk dijalani. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua kita diberi waktu sama oleh Tuhan. Setahun 365 hari, 52 minggu, 12 bulan, sebulan 30 hari, 4 minggu, seminggu 7 hari, sehari 24 jam. Semua sama. Bukan berarti Presiden Indonesia atau Presiden Amerika Tuhan kasih waktu 26 jam, 28 jam, tidak, 24 jam. Dan kita semua atau saya diberikan waktu lebih dari 24 jam atau 24 jam saja, tidak. Yang berbeda Bapak Ibu adalah cara dan ekspresi kita. Tiap-tiap kita menjalani dan menikmati waktu yang ada. Yang berbeda adalah rasa dan makna dari setiap perilaku kita dalam mengisi waktu tersebut, waktu yang Tuhan berikan. Nah, dalam Mazmur 90 tadi yang kita baca, Bapak Ibu, kok secara keseluruhan Bapak Ibu baca Mazmur 90 tadi, pemazmur mengarahkan kita semua untuk menggunakan waktu dengan baik, paling tidak dengan dua cara. Yang pertama, pemazmur ingatkan kita, ingat dan libatkanlah Tuhan selalu dalam hidupmu. Terlalu banyak waktu yang kita pakai, kalau kita mau akui dengan jujur Bapak Ibu, untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Demi apa? Demi mencukupkan kebutuhan, demi mencapai keinginan kita. Dan hal ini menjadi salah jika dalam keseharian itu kita mengabaikan untuk mengingat Tuhan. Kita mengabaikan untuk datang kepada Tuhan. Bahkan melakukan segala hal tanpa melibatkan Dia. Tanpa melibatkan Tuhan. Oleh karena itu pemazmur ingatkan, jadikan Tuhan yang utama dan pertama sebelum melakukan yang lain. Injil Matius juga mengingatkan kepada kita. Jika kita sudah mati nanti, tidak ada yang dapat dilakukan lagi. Betul? Ingatlah Tuhan dalam segala kegiatan kita selagi masih menikmati hidup yang dianugerahi Tuhan. Kira-kira itu yang pemazmur katakan. Yang kedua, pemazmur ingatkan kita cara yang kedua untuk bisa menggunakan waktu dengan baik yang Tuhan berikan adalah bersyukur. Selain mengingat dan melibatkan Tuhan, yang kedua bersyukurlah kepada Tuhan. Hasil dari usaha dan kerja kita akan menyokong kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada yang banyak, ada juga yang sedikit. Seringkali sedikitnya hasil membuat kita mengeluh. Komplain, karena kenapa orang lain lebih banyak. Akhirnya kita lupa bersyukur. Namun juga jangan lupa Bapak Ibu, orang yang mendapatkan hasil yang banyak, kadang-kadang mereka juga terlena. Atau kita yang mendapat hasil yang banyak membuat kita terlena, sehingga kita lupa juga bersyukur. Nah, selagi masih hidup dan bisa bekerja, berkarya menghasilkan, pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, maka sia-sialah usaha kita. Dan jangan lupa, menyesal tak akan berguna jika waktu hidup kita berakhir nanti. Makanya, sekarang, selama masih diberi waktu, bersyukurlah. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh, dalam bicara soal waktu, Alkitab memakai atau menggunakan 3 istilah atau 3 kata yang berbeda berdasarkan bahasa aslinya. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu. Yang pertama kata kronos.
Yang dimaksud kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Nah, kronos di sini menunjukkan jangka waktu tertentu, entah itu waktu yang singkat. Dalam Lukas pasal 4 ayat 5 dipakai kata sekejap mata. Dalam Lukas pasal 8 ayat 27, pasal 20 ayat 9, waktu yang lama. Dengan demikian kita mengerti bahwa kata Yunani kronos ini berhubungan dengan jam, bulan, dan tahun. Yang kedua, kata sehubungan atau dipakai untuk waktu adalah aion. Kata aion dipakai untuk menunjukkan entah waktu yang lama sekali atau waktu yang tanpa batas. Oleh sebab itu, waktu aion dipakai tentang waktu yang dimulai dengan penciptaan, masa penciptaan, dan berakhir dengan kedatangan Kristus yang kedua kali. Atau aion ini juga bicara tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Dan yang ketiga terakhir, Bapak Ibu, ada kata lain yang dipakai untuk bicara soal waktu dalam kitab suci adalah kairos. Selain kronos, aion, tapi kairos. Nah, menarik karena kata kairos ini berbicara tentang periode tertentu. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Roma 5 ayat 6. Oleh sebab itu, waktu kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada di waktu-waktu tertentu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Galatia 6 ayat 10 katakan apa? Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau kesempatan tidak digunakan, maka waktu tadi atau waktu kairos tadi akan hilang. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu kita harus memperhatikan waktu di mana pintu itu terbuka dan waktu pintu itu tertutup. Dalam bagian yang lain, Alkitab juga katakan apa? Apabila Ia atau Yesus Kristus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wahyu pasal 3 ayat 7. Sehingga Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan atau kairos tadi. Bila mana atau kalau Bapak Ibu dan saya kita tidak masuk, kita tidak memakainya, pintu itu akan tertutup. Pintu itu bisa sebuah kesempatan baik yang kita miliki. Yang mungkin cuma satu kali. Jadi perhatikan, kairos yang Tuhan berikan harus kita gunakan, harus kita pakai. Kalau tidak, dia akan hilang. Jadilah peka, tugas kita hanya satu, peka, bijaksana, berani mengambil keputusan, namun juga tidak buru-buru tentunya. Harus meminta tetap hikmat Tuhan. Apakah ini memang kesempatan momentum yang Tuhan berikan? Atau, kalau kita tidak gunakan, kita akan menyesal pada waktunya nanti, Bapak Ibu. Kita semua, saya yakin, sering mendengar pernyataan ini. Ya, bicara waktu. Yang terpenting bukan bagaimana kita mengawalinya, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Yang terpenting bukan berapa banyaknya waktu hidup kita, tetapi apa yang sudah kita kerjakan di tengah waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Benar Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan kalimat ini. Oke, Bapak Ibu, sekarang mari kita lihat 1 Korintus 10. Apa hubungannya topik firman Tuhan hari ini atau Mazmur 90 tadi dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13? Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu bisa baca. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13, di situ Rasul Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus, tapi saya yakin mengingatkan kita semua juga tentang konsekuensi yang mengerikan dari dosa. Apa hubungannya? Dosa, waktu, kesempatan. Paulus di situ juga menantang kita untuk menghindari dosa dan bertekun dalam kehidupan kekristenan kita. Paulus di sini sedang mengingatkan, mengatakan kepada kita semua bahwa sangat mungkin bahwa banyak dari orang Kristen tidak menyelesaikan atau mengakhiri kehidupan kekristenan mereka dengan baik, walaupun mungkin mereka memulai atau mengawalinya dengan baik. Dalam 1 Korintus 9, 24-27 pasal sebelumnya, Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa dia pun berusaha untuk menjaga dirinya selalu karena dia tidak ingin, pakai kata di situ, didiskualifikasi dari pertandingan hidupnya. Dan hanya tidak mendapatkan hadiah yang akan Tuhan berikan kepada dia atau kepada mereka yang setia. Nah, hal ini nyata dalam hidup umat Allah atau bangsa Israel dalam perjanjian lama. Paulus ingatkan tentang bangsa Israel dalam 1 Korintus pasal 10. Paulus memberi kita pelajaran penting dari sejarah untuk belajar dari masa lalu kegagalan, keberhasilan tapi khususnya kegagalan umat Allah. Ingat, kita gagal belajar dari sejarah akan berakibat fatal, akan berakibat kutukan. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 10, ada dua, khususnya 1-13, paling tidak ada dua pengalaman hidup bangsa Israel yang dapat menjadi pelajaran penting juga bagi kita hari ini. Yang pertama,
Bangsa Israel banyak mengalami pengalaman rohani besar bersama Tuhan. Tidak bisa diragukan. Ayat 1-5, pasal 10. Dalam pasal 10 ayat 1-4, Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka telah diberkati dengan berkat yang sama seperti yang ada dalam perjanjian lama terhadap bangsa Israel. Pengalaman-pengalaman besar yang bangsa Israel alami di perjanjian lama dialami oleh jemaat di Korintus juga. Dan Bapak Ibu, saya yakin kalau kita renungkan, baca 1 Korintus, itu berkat-berkat itu pun kita alami sekarang. Keempat ayat ini menjelaskan bahwa orang Israel yang meninggalkan Mesir dan berjalan di padang gurun selama 40 tahun telah selamat. Banyak mujizat mereka alami yang harusnya membuat mereka makin kuat dalam Tuhan. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Seperti Israel dalam perjanjian lama. Kita juga telah banyak menerima hal-hal istimewa secara rohani, Bapak, Ibu, dan saya. Sama seperti Israel yang berjalan di bawah awan selama 40 tahun di padang gurun. Kita pun mengalami perlindungan dan bimbingan Allah selama kita hidup sampai hari ini. Betul, Bapak, Ibu? Selama tahun 2023. Seperti Israel yang telah melintasi laut, melihat mujizat Tuhan, membelah laut Teberau. Kita juga telah melewati maut dalam kehidupan ini. Kita juga banyak melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Seperti Israel yang telah menerima mujizat pemeliharaan Tuhan, mendapatkan makanan dari sorga selama 40 tahun di padang gurun. Kita juga, Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita renungkan, paling tidak selama 1 tahun 2023. Pada masa sekarang kita pun banyak menikmati mujizat pemeliharaan Tuhan, bukan? Bagaimana Tuhan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita dengan caranya yang ajaib. Bapak, Ibu, saya yakin kalau saya minta kita semua bersaksi hari ini atau menulis kesaksian kita tentang mujizat pemeliharaan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan tiap-tiap kebutuhan kita, semua kita akan menyaksikan hal yang sama. Betapa banyaknya berkat Tuhan yang telah saya atau keluarga saya terima. Betapa luar biasanya Tuhan memelihara hidup saya, hidup keluarga saya. Bahkan kalau mau jujur, Bapak, Ibu, jemaat NLCC Indonesia, baik yang dari NLIF dulu atau dari IMC, dari Gany Downey dulu. Kalau Bapak, Ibu, kita lihat perjalanan gereja dan misi kita di Indonesia, bagaimana Tuhan memberkati misi kita di Indonesia sampai hari ini, Bapak, Ibu. Tidak cukup waktu kalau harus kita menceritakannya sekarang. Terlalu banyak kita melihat mujizat Tuhan. Kalau kita bisa berkembang, bisa mensupport, mendukung begitu banyaknya misi proyek di Indonesia. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan mujizat Tuhan, kalau bukan pemeliharaan Tuhan, Bapak, Ibu, dari mana? Tidak ada. Pernahkah kita berpikir betapa istimewanya kita, Bapak, Ibu, karena banyak dari kita bisa menikmati pengalaman-pengalaman rohani istimewa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga sudah selayaknya lah semuanya itu membuat kita terpesona, kagum, dan tidak pernah berhenti mengucap syukur dan mengagungkan Tuhan kita. Apakah kita merenungkan keajaiban-keajaiban luar biasa dari banyak orang dalam sejarah dunia ini? Termasuk dari diri kita sendiri, ketika Allah memilih kita atas inisiatifnya sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Coba Bapak, Ibu, renungkan. Mengapa Allah mau memilih dan memakai saya yang kecil dan hina ini? Bapak, Ibu, secara pribadi saya juga tidak pernah berhenti atau tidak pernah mendapatkan jawaban ini. Kenapa Tuhan pakai saya? Ada begitu banyak orang lain yang lebih berpotensi, lebih berkarisma, lebih punya karunia yang banyak. Kenapa saya, Tuhan? Kenapa Tuhan yang bawa saya ke sini, melayani di sini dengan mempercayakan begitu banyak pekerjaan Tuhan? Oh, Bapak, Ibu, semua kita juga mungkin akan membuat pertanyaan yang sama. Itulah berkat, itulah mujizat Tuhan, itulah anugerah Tuhan. Tapi yang kedua, kita juga melihat bangsa Israel pernah mengalami kegagalan rohani yang besar, Bapak, Ibu. Lihat ayat 6-11. Paulus merangkum 5 cerita dari 40 tahun pengembaraan di padang gurun yang menunjukkan pola diskualifikasi tadi yang saya sempat singgung. Ada 15 kejadian yang menjadi contoh bagi kita terhadap kejahatan yang telah dilakukan Israel. Kita tidak akan membicarakan semuanya hari ini. Tapi Bapak, Ibu, di sini terlihat Paulus mengingatkan kita semua bahwa kita pun bisa jatuh dalam dosa yang sama seperti yang sudah Israel lakukan. Kita juga bisa mendapatkan atau bisa didiskualifikasi oleh Tuhan dari upah yang seharusnya bisa kita terima. Sudah menjadi Kristen tapi tidak mendapat kesempatan untuk masuk Kanaan rohani, itu sorga. Bapak, Ibu, hati-hati. Pilihan Tuhan, pelayanan besar yang dipercayakan kepada kita, menjadi terkenal, berhasil dalam pelayanan, mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang besar yang kita alami bersama Tuhan, seperti bangsa Israel tadi, tidak mendapat atau menjadi jaminan untuk kita bisa atau tidak bisa jatuh dalam kegagalan. Sekali lagi, lihat bangsa Israel.
Berapa banyak bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir yang mendapatkan janji dari Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tapi akhirnya tidak. Karena apa? Mereka melawan Tuhan, mereka mengalami kegagalan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 10, maka paling tidak ada 4 dosa Israel dalam pasal 10 ayat 7 sampai 10. Itulah penyembahan berhala, dosa imoralitas atau dosa seksual, mencobai Tuhan dan menggerutu. Nah, penting untuk dicatat bahwa sumber dari keempat dosa tadi, Alkitab catat, apa itu? Keinginan jahat dalam hati, Bapak Ibu. Keinginan akan hal-hal yang jahat itu berlangsung selama 1 tahun setelah bangsa Israel keluar atau dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Ingat, apapun dosa, 4 dosa bangsa Israel tadi diawali dengan keinginan hati yang jahat. Apakah Bapak Ibu tahu hal-hal yang jahat telah mereka inginkan, yang telah bangsa Israel inginkan setelah mereka keluar dari tanah Mesir? Kalau Bapak Ibu baca, mungkin Bapak Ibu kaget dan Bapak Ibu bisa tertawa. Hanya karena keinginan kembali untuk makan sayuran segar. Mengapa keinginan akan sayuran segar merupakan keinginan jahat di mata Tuhan? Bapak Ibu, kita mungkin mentertawakan hal ini. Hah? Gara-gara sayuran segar, apalagi dengan dosa keempat? Hah? Gara-gara menggerutu, gara-gara komplain, dosa, kita gagal, kita dihukum Tuhan. Tapi Bapak Ibu, seberapa seringkah kita juga berkeinginan seperti bangsa Israel karena punya ambisi-ambisi yang tidak suci? Apa itu? Keinginan akan mobil baru? Salah? Tentu tidak salah. Tapi Bapak Ibu, sabar ya. Keinginan rumah yang lebih besar? Keinginan rumah yang lebih bagus, pelayanan yang lebih besar, tapi hati-hati, pelayanan yang besar, tapi tanpa dasar motivasi yang benar, kita juga harus hati-hati. Apalagi kalau ada yang bilang, pingin pasangan baru, ini lebih bahaya lagi, lebih hati-hati. Ingat dosa yang kedua tadi, moralitas. Atau masalah seksual yang saya sudah pernah khotbahkan Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu. Nah, mengingat kekekalan, menginginkan hal-hal yang setara dengan menginginkan sayuran segar, seperti bangsa Israel tadi, Bapak Ibu, hati-hati. Hati kita sangat menentukan. Mereka semua, bangsa Israel, kalau Bapak Ibu lihat lebih jauh, mereka semua itu sebenarnya capek makan mana yang Tuhan berikan sebagai mujizat dari sorga. Sehingga mereka punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Karena menurut mereka di sana ada sayuran segar. Apa sayuran segar itu? Ada ketimun, ada bawang putih, ada bawang merah. Bawang merah sehat, bawang putih sehat. Saya tahu kayak jemaat NLCC sekarang, hampir semua, Ibu Sarah bilang, ayo buat bawang putih. Wah, semua makan bawang putih, Bapak Ibu ya. Tapi keinginan untuk kembali kepada hidup yang lama. Fokus masalahnya bukan kepada Bapak Ibu sayuran segarnya. Tapi bagaimana hati mereka yang jahat, yang meragukan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Sudah diberkati Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan. Lihat mana turun dari sorga. Tapi tetap komplain sama Tuhan. Makanya dosa keempat menggerutu Bapak Ibu, hati-hati. Hati mereka hanya berfokus kepada materi dan harta dunia. Yang harus kita ingat Bapak Ibu, kita semua ingat dalam kekekalan kita tidak akan dipertanyakan seberapa bagus rumah dan mobil kita. Walaupun itu juga ya bagus kalau kita bisa punya Bapak Ibu. Seberapa sukses pekerjaan saya, seberapa berhasil dan sukses pelayanan saya. Seberapa terkenalnya saya di dunia ini. Seberapa banyaknya harta yang saya miliki yang dapat saya wariskan kepada anak-anak saya. Lihat Paulus, Bapak Ibu. Paulus mengingatkan kita bahwa keinginan hati yang jahat membuat kita tidak dapat mengakhiri garis finish dengan baik. Kena diskualifikasi. Karena membawa kita kepada kejahatan dan dosa yang akhirnya membuat Allah murka kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai penutup, Bapak Ibu coba baca 1 Korintus 10 ayat 13. Paulus menutup bagian ini dalam ayat yang ke-13. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kalimat Paulus atau Rasul Paulus tersebut. Dalam ayat ini, Rasul Paulus ingin menekankan beberapa hal mengakhiri 1 Korintus pasal 10. Ketika dia menceritakan tentang keberhasilan dan kegagalan bangsa Israel. Yang pertama, semua kita, ingat, semua kita tanpa terkecuali akan diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan setiap saat. Tidak satupun dari kita yang kebal akan pencobaan. Pencobaan yang kamu alami, kata Paulus, adalah pencobaan biasa. Artinya, tidak ada pencobaan yang istimewa. Sejak Kejadian pasal 3, pencobaan yang diperhadapkan kepada kita semua sama. Mau presiden, mau rakyat biasa, pencobaan sama. Mau artis, bukan artis, kaya, miskin, pencobaan sama. Jangan Bapak Ibu pikir yang miskin pencobaannya lebih berat dari yang kaya.
Biasa artinya semua manusia akan mengalami pencobaan, tidak seorang pun yang lepas. Karena memang kita sedang hidup di tengah dunia yang berdosa, yang penuh dengan pencobaan. Di mana saja, dalam bidang apa saja, dan kapan saja. Kedua, sebagai penutup, Paulus ingatkan, kita tidak perlu terlalu takut ketika pencobaan itu datang menghadang kita, karena Allah tahu dengan tepat seberapa kuat kita. Ini menguatkan kita semua, Bapak Ibu. Allah tahu dengan tepat seberapa berat beban yang mampu kita tanggung. Dia sendiri yang memegang kendali untuk mengatur isi dan berat beban yang akan diberikan kepada kita. Contoh Bapak Ibu, freeway, lift, eskalator. Bapak Ibu, lihat. Para pembuatnya sudah tahu berapa beban yang dapat ditanggung oleh semua barang tadi. Semua alat tadi, semua fasilitas tadi. Perhatikan, di semua lift, eskalator, elevator, selalu tertulis apa? Batas maksimum bebannya. Pembuatnya sudah tahu. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan tahu kita karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu seberapa besar kemampuan kita untuk menanggung tiap-tiap beban, tiap pencobaan. Bapak Ibu, Mother Teresa pernah berkata, saya yakin Allah tidak akan memberikan tanggung jawab yang melebihi kemampuan saya. Tapi saya juga berharap Tuhan tidak memberi banyak kepada saya. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan berjanji, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggung dan melewati tiap-tiap pencobaan yang menghadang hidup kita. Tidak ada pencobaan yang diberikan Tuhan kepada kita yang tidak dapat kita tanggung. Tidak dapat kita tanggulangi. Tugas kita hanya satu. Tugas Bapak Ibu dan saya hanya satu. Jika kita diperhadapkan dengan pencobaan, datanglah kepadanya. Larilah kepadanya. Berseru, berteriaklah kepadanya minta pertolongan. Rendah hatilah untuk mengaku kelemahan kita. Dan minta Tuhan memberikan kita kekuatan ekstra untuk menolak, melawan, mengatakan tidak terhadap dosa, tegas terhadap dosa, tidak kompromi. Bangkit kembali dari kegagalan. Kita semua bisa menang dari setiap pencobaan hanya jika kita memandang kepada Tuhan saja sebagai penolong satu-satunya bagi kita. Bapak Ibu, dengan mengingatkan kita kembali akan kegagalan bangsa Israel dengan dosa yang mereka lakukan, Paulus ingin kita tahu bahwa hati-hati. Dosa yang sama dapat terulang lagi sekarang. Berhala, adanya ilah-ilah lain dalam hidup kita. Dosa-dosa seksual. Tidak usah saya jelaskan, saya sudah pernah khotbahkan panjang lebar. Mencobai Tuhan, tidak mempercayai janji-janjinya, meragukan pemeliharaannya. Tidak bersyukur, terus menggerutu, komplain. Semua itu dapat membuat kita tidak dapat mengakhiri garis finish dengan baik. Kita akan terus-menerus melihat hal ini terjadi dalam dunia kekristenan. Hari ini saya mau Bapak Ibu kita semua mengevaluasi kembali hidup kita. Kalau kita berhasil, ingat itu karena Tuhan. Kalau kita gagal di tahun 2023, Tuhan masih berikan waktu kesempatan untuk bangkit kembali. Jika hari ini kita gagal, bertobatlah. Datanglah mengaku di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada kata terlambat. Setialah dalam janji pernikahan kita kalau ini bicara soal keluarga. Setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kalau ini bicara soal pelayanan. Tetaplah jaga kesucian hidup. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tetaplah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya tutup khotbah ini dengan satu kisah nyata mengkisahkan tentang sebuah keluarga yang sedang bergumul secara finansial karena bank sudah siap menyita rumah mereka yang sudah mereka tinggali sejak tahun 1950. Dalam waktu dekat akan disita oleh bank. Mereka menangis mulai mengemasi barang-barang mereka untuk keluar tanpa tahu mereka harus kemana. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Di tengah mereka mengemasi barang-barang di gudang bawah, mereka menemukan ratusan buku komik tua yang dulunya berharga 10-30 dolar. Sekarang tidak ada lagi harganya. Ya sudah puluhan tahun Bapak Ibu. Di antara komik-komik itu mereka menemukan satu komik, yaitu komik Superman. Buku yang terbit bulan Juni tahun 1938 dengan gambar seorang laki-laki mengangkat mobil di atas kepalanya. Mungkin kita familiar dengan gambar ini. Yang merupakan edisi yang sangat langka. Nah, buku itu waktu dibeli harganya hanya 1 sen. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada waktu itu dihargai atau sedang dicari oleh satu website yang namanya comicconnect.com. Dan kalau sampai ada yang punya buku itu, comicconnect.com mau membelinya seharga 1,5 miliar US dollar. Sehingga Bapak Ibu, comicconnect.com ketika menceritakan ini, mereka katakan satu kalimat menarik tentang keluarga ini. Anda tidak bisa meminta akhir yang lebih bahagia dari ini. Bayangkan Bapak Ibu, rumah akan disita oleh bank. Mereka sudah menangis.
putus harapan. Hanya karena Tuhan memberi kesempatan untuk menemukan komik yang harganya hanya 1 sen, tapi sekarang sudah berharga. Pada waktu ditemukan harganya sudah 1,5 miliar US dollar. Bapak Ibu, Superman atau gambar Superman tadi, komik Superman telah menyelamatkan keluarga ini pada saat itu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Sekali lagi, kita semua bisa gagal di tahun 2023. Tapi maukah kita mengakhirinya dengan keberhasilan karena kita menempatkan Tuhan sebagai penolong dan juru selamat? Seperti kata comicconnect.com tadi, Anda tidak bisa meminta akhir yang lebih bahagia. Memang ini contoh tentang komik Superman. Tapi tidak ada akhir yang lebih bahagia ketika Bapak Ibu bertobat, sadar akan dosa-dosa Bapak Ibu yang lalu, sadar akan kegagalan, tapi bertobat datang kepada Tuhan dengan tekad untuk melawan, mengakhiri kegagalan. Maju bersama dengan Tuhan sehingga bisa mengalami keberhasilan pada akhirnya. Ketika apa? Ketika Bapak Ibu dan saya menempatkan Tuhan sebagai penolong juru selamat kita satu-satunya. Ingat ketika Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, Tuhan Yesus tidak melihat bagaimana kita memulainya. Sekali lagi, seberapa besar keberhasilan kita, tapi Tuhan Yesus akan melihat bagaimana kita mengakhiri pertandingan hidup kita dengan baik. Kita bisa gagal di masa lalu, tapi kita masih bisa bangkit hari ini, mengakhirinya dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih firman Tuhan ini sudah menguatkan, mengingatkan hamba sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, tapi hamba juga berdoa kiranya bagian ini, firman Tuhan ini, kisah bangsa Israel ini juga menguatkan tapi mengingatkan Bapak Ibu semua yang mengikuti, mendengarkan khotbah ini. Kalau ada di antara kami yang sadar atau Roh Kudus bicara, kami mengalami kegagalan, Tuhan, jangan keraskan hati kami. Tapi Roh Kudus bicara membawa kami untuk bertobat, tinggalkan dosa. Tidak lena atau hancur dengan kegagalan. Tapi mau datang kepada Tuhan sehingga bangkit kembali. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, Tuhan melihat kami semua bisa mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Karena kami datang kepada Tuhan, bertobat. Menang dari tiap-tiap kegagalan hidup ini. Menang dari dosa yang ditawarkan oleh setan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to.
whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. We surrender, we surrender. Jesus, we surrender, we surrender. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi atau dikuatkan lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini dari Mazmur 90 dan 1 Korintus pasal 10 tadi. Diberkati, dikuatkan, tapi juga menantang kita untuk bangkit kembali dari kegagalan, maju bersama dengan Tuhan. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.